Tokoh inspiratif Muslim, Maryam Al-Ijliyah. Siapa di antara kita yang sering bepergian menggunakan Global Positioning System, atau lebih dikenal dengan GPS? Tentu saja GPS sangat familiar di zaman modern seperti sekarang ini. Tidak hanya untuk mencari alamat ataupun melacak keberadaan, GPS juga berfungsi untuk menentukan arah kiblat. Bahkan sejarah mencatat, pernah ada pesawat jatuh yang akhirnya bisa dilacak dengan GPS, yaitu pesawat Air Asia QZ 8501 penerbangan Surabaya menuju Singapura, yang membawa 162 penumpang dikabarkan putus kontak dan menghilang. Selang beberapa hari, mulai ditemukan titik terang, pesawat tersebut diprediksi jatuh di sekitar Laut Jawa. 2 hari kemudian, puing pertama berupa sayap kiri pesawat ditemukan, menyusul temuan jenazah dan puing-puing lainnya. Itu adalah salah satu contoh manfaat GPS, siapa sangka. Kalau penemu GPS salah satunya adalah berasal dari induk ilmu pengetahuan yang bernama Astrolab. Siapa sangka lagi kalau astrolab Muslim pertama adalah seorang perempuan. Maryam Al-Ijliyah adalah seorang astronom wanita Muslim yang hampir terlupakan sejarah. Pada zaman modern, sistem pemosisi global, GPS, telah banyak membantu menemukan arah dan melacak lokasi. Sementara itu juga, teleskop telah membantu ilmuwan modern mengamati langit. Akan tetapi, bagaimana penemuan itu bisa terjadi 1000 tahun yang lalu? Bagaimana para ilmuwan mengukur jarak antar bintang? Dan bagaimana mereka bisa mengukur ketinggian gunung? Sebagian besar jawabannya adalah astrolab penemuan Maryam Al-Asturlabi. Bagi umat Islam, posisi matahari memegang peran penting dalam menentukan waktu sholat. Menemukan bantalan Ka'bah yang paling akurat juga sangat penting. Oleh karena itu, Mekkah telah menjadi bagian integral dari sains Islam sejak awal, terlebih ilmu astronomi. Dan Maryam Al-Ijliyah merupakan salah satu dari 200 astronom paling terkenal dalam sejarah. Maryam Al-Ijliyah, yang juga dikenal dengan nama Maryam Al-Asturlabi, adalah seorang ilmuwan wanita muslimah kelahiran Suriah pada abad ke-10. Kisah hidupnya yang menakjubkan dan prestasinya dalam bidang astronomi dan matematika telah mengilhami banyak orang di seluruh dunia. Dikenal dengan nama lain sebagai Maryam Al-Asturlabi, dikarenakan mahakarya terbesarnya dalam bidang astrolab. Sebagai salah satu ilmuwan awal dalam bidang astronomi, kontribusinya terhadap pengetahuan tentang benda langit dan pergerakannya menjadi dasar bagi teknologi GPS yang kita gunakan saat ini. Kisah dan prestasi Maryam Al-Ijliyah sangat dikenal di Eropa. Pengetahuannya yang mendalam tentang astronomi dan matematika membuatnya dihormati dan diakui sebagai salah satu ilmuwan terkemuka pada masanya. Sebagai pelopor astrolab, kemampuan Maryam Al-Ijliyah dalam mengembangkan astrolab terinspirasi dari ayahnya, seorang insinyur pembuat astrolab bernama Al-Ijli. Ayah dari Maryam Al-Ijliyah belajar dan bekerja membuat astrolab di bawah bimbingan ahli astrolab terkenal, Muhammad bin Abdillah Bastulus. Maryam, seorang pembuat dan ilmuwan yang tinggal di Baghdad dan dikatakan telah menciptakan astrolab tertua yang masih ada di dunia, dianggap sebagai salah satu dari 200 astronom paling terkenal dalam sejarah. Pada akhirnya, Maryam membuat astrolab dengan versinya sendiri. Perempuan Muslim ini membuat perhitungan matematis yang rumit dan presisi. Secara bertahap ia menguasai desain astrolab versinya. Desain tangan astrolab perempuan berdaya ini dipandang begitu rumit dan inovatif, mengesankan Saif al-Daula, yaitu pendiri keamiran Aleppo yang terbentang di sebagian besar utara Suriah dan sebagian barat Jazirah dari tahun 994 Masehi hingga 967 Masehi. Maryam Al-Ijliyah menjadi sangat terkenal karena karyanya, sehingga Saif al-Daula memutuskan untuk mempekerjakannya di istananya di Aleppo. Selama menciptakan astrolab, Maryam juga mengembangkan teknik navigasi dan ketepatan waktu. Dalam masyarakat Muslim, astrolab berfungsi untuk menemukan arah kiblat, menentukan waktu sholat, serta hari Ramadan dan Idul Fitri. Kontribusi signifikan Maryam Al-Ijliyah dalam ilmu astronomi secara resmi diakui ketika asteroid sabuk utama ditemukan oleh Henry E. Holt di Observatorium Palomar pada 1990 dan dinamai 7060 Al-Ijliyah.
Astrolab adalah alat penghitung astronomi yang paling penting sebelum komputer digital ditemukan, dan instrumen observasi astronom yang paling penting sebelum teleskop ditemukan. Meskipun ditemukan pertama kali di Yunani, namun alat ini berkembang secara optimal di tangan para ilmuwan Muslim. Astrolab diperkenalkan ke dunia Islam pada pertengahan abad ke-8. Risalah Arab tentang astrolab diterbitkan pada abad ke-9. Astrolab pada masa itu menjadi instrumen untuk mengetahui zenit matahari pada siang hari dan planet-planet pada malam hari, menentukan arah kiblat, menentukan lintang dan bujur suatu tempat, menentukan ketinggian suatu benda di antara dua tempat yang berbeda. Astrolab diciptakan oleh ilmuwan Muslim atas dasar keperluan untuk menentukan waktu sholat, arah kiblat, dan menentukan bulan Ramadan serta musim haji. Para astronom Muslim juga menambahkan skala sudut di astrolab itu sendiri, sehingga memungkinkan untuk menavigasi jarak. Selain itu, para astronom dan penemu Muslim menciptakan astrolab bola, model objek berbentuk bola dunia di langit, yang terdiri dari cincin dan garis yang melambangkan bujur, lintang, dan fitur astronomi dan geografis penting lainnya. Astrolab bola akhirnya diperkenalkan ke Eropa, di mana ia digunakan dalam studi astronomi awal. Penemuan ini juga membantu umat Islam untuk menyempurnakan bola langit yang sebenarnya, yang membantu memetakan bintang dan konstelasi. Penciptaan dan kesempurnaan astrolab, serta astrolab bulat dan bola langit, secara signifikan memajukan dunia awal. Ini mendukung eksplorasi ilmiah dan astronomi, dan mengembangkan cara baru navigasi dan ketepatan waktu. Di dunia Islam, itu membantu menyempurnakan penemuan kiblat. Cara kerja astrolab sangat sederhana. Pada astrolab terdapat grafik, dan bagian yang bergerak memungkinkan pengguna memasukkan data ke dalam grafik tersebut dan membaca hasil yang sesuai. Hasil yang paling umum dicari adalah waktu dalam sehari. Lebih spesifik lagi, hasil yang dicari adalah berapa banyak waktu yang telah berlalu sejak matahari terbit atau terbenam. Menariknya, inovasi paling maju terhadap astrolab di dunia Islam justru dikembangkan oleh seorang wanita muslimah, Maryam Al-Ijliyah. Pada tahun 2016, penulis novel fiksi ilmiah Nnedi Okorafor berjudul Binti, di mana tokoh utamanya adalah Maryam, yang mana karyanya tersebut telah mendapatkan penghargaan Nebula. Maryam adalah inspirasi di balik protagonis dalam novel fiksi ilmiahnya yang berjudul Binti tersebut. Okorafor menyatakan bahwa dia mengetahui tentang Maryam di festival buku di UEA. Tokoh utama eponim di Binti menjadi seorang wanita muda yang ahli dalam membuat astrolab. Maryam Al-Ijliyah tidak banyak yang diketahui tentang identitasnya. Bahkan nama Maryam pun adalah nama yang disandangkan kepadanya oleh The Syrian Archaeological Society, dan ilmuwan Eropa memberikan julukan kepadanya Al-Asturlabi atas jasanya dalam bidang astronomi. Ayahnya merupakan seorang pegawai yang membuat astrolab terkenal di Baghdad. Maryam dan ayahnya tercatat sebagai salah satu murid dari seorang astronom terkenal di Baghdad yang bernama Bitolus. Guru utama Maryam membuat astrolab tidak lain adalah ayahnya. Bersama ayahnya, Maryam kemudian bekerja di Istana Saif al-Daula di Aleppo yang memerintah pada tahun 944 sampai dengan 967 Masehi. Allahu yarham. Who's she? That's Maryam Al-Astrolabi, one of the many brilliant women of her time. She made sophisticated astrolabes. Astro what? Astrolabes. They show the sky and the stars on a small flat plate you can hold in your hand. Think of them as ancient calculating or timekeeping devices. Today you have your watch, your compass, satellite navigation, helping people and explorers travel the world. Science at its brilliant best. And all these things were developed during the Golden Ages. And that's just the tip of the iceberg. There were thousands of other inventions covering all areas of life, and in the years that followed, their influence spread across the whole of medieval Europe. So you see, it wasn't so dark after all.